Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-temanku sekalian, saya ingin bercerita. Dulu ketika ibu saya akan kedatangan tamu, maka beliau akan melakukan beres-beres atau berbenah seperti itu. Beliau akan membersihkan rumah, kemudian menyajikan hidangan-hidangan yang enak untuk menyambut tamu tersebut. Dan perlu kita ketahui teman-temanku sekalian bahwasanya kita sebagai umat muslim ini sedang kedatangan tamu. Siapakah tamu yang mendatangi kita itu? Mendatangi umat muslim saat ini, yaitu bulan suci Ramadan. Apa yang harus kita lakukan untuk menyambut tamu kita ini, teman-temanku sekalian? Maka salah satu yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan amal dan ibadah kita di bulan suci ini. Kita harus berbenah, meningkatkan amal dan ibadah kita. Dan perlu kita ketahui bahwa ketika Allah memerintahkan kita, umat manusia, untuk beribadah, melakukan sebuah amalan atau ibadah, maka Allah akan menjelaskan secara detail apa balasan yang akan kita dapatkan dari amalan yang kita lakukan tersebut. Contohnya misalnya, ketika kita diperintahkan untuk bersedekah, maka kita akan mendapatkan 700 kali lipat balasan pahala dari Allah. Saya menjelaskan di sana secara detail. Kemudian misalnya, ketika kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran, maka Allah pun menjelaskan secara detail. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah walahul hasanatu bi'asri amsalihha. Wala aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun." Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka satu hurufnya akan diberikan 10 kebaikan. Dan aku tidak berkata bahwa alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi Allah menjelaskan di sana secara detail balasan yang akan kita dapatkan ketika kita membaca Al-Quran. Akan tetapi teman-temanku sekalian, hal itu berlaku di luar bulan Ramadan. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena ketika bulan Ramadan, Allah akan melipat gandakan balasan kita, kan, tetapi tidak dijelaskan berapa kali lipat seperti itu. Kita tidak diberikan penjelasan berapa kali lipat kita akan diberikan balasannya. Kenapa hal itu terjadi? Karena perlu teman-teman ketahui bahwasanya ada dua amal ibadah yang Allah tidak jelaskan secara detail balasannya. Yang pertama itu adalah sabar. Allah berkata bahwasanya pahala orang yang sabar itu tiada batas, katanya. Jadi Allah tidak menerangkan secara detail berapa pahala yang didapatkan orang yang sabar tersebut, karena saking besarnya pahala yang didapatkan oleh orang sabar. Kemudian yang kedua adalah amal ibadah di bulan Ramadan. Jadi di sana pun Allah tidak menjelaskan seberapa besar imbalan yang kita dapatkan dari beribadah di bulan Ramadan. Karena Allah berkata, puasa itu untuk aku dan aku yang akan membalasnya, kata Allah. Tapi tidak dijelaskan balasannya itu seperti apa. Tidak dijelaskan bahwa misalnya kita mendapatkan 700 kali lipat pahala, tidak dijelaskan. Ataukah misalnya kita akan dibuatkan istana di surga nanti, kita tidak dijelaskan. Atau mungkin kita bakal dinikahkan dengan bidadari-bidadari surga, Allah tidak menjelaskan itu. Allah merahasiakan hal tersebut. Kenapa dirahasiakan oleh Allah? Menurut Syekh Husaymin, beliau berkata bahwasanya tidaklah Allah merahasiakan imbalan dari amal ibadah kecuali karena besarnya imbalan tersebut, besarnya balasan dari amal ibadah tersebut. Jadi Allah merahasiakan
balasan yang kita dapat ketika kita beribadah di bulan Ramadan itu karena saking besarnya pahala yang akan kita dapatkan. Supaya kita penasaran seberapa besar sih pahala yang akan kita dapatkan seperti itu. Nah, jadi bisa kita analogikan seperti ini, misalnya teman-temanku sekalian. Ketika misalnya teman-teman sekalian memiliki istri, pasangan istri atau suami seperti itu, ketika teman-teman hendak mengajak makan, misalnya mengajak makannya di makan soto di depan pasar misalnya, kemudian teman-teman mengajak, ayo kita makan seperti itu, kemudian ditanya kita makan apa oleh pasangannya, apakah kita akan merahasiakan jawabannya? Tentu saja tidak, karena hanya sebatas soto, hanya sederhana soto seperti itu. Maka kita akan langsung menjawab, ya kita akan makan di soto depan pasar seperti itu. Kemudian beda lagi halnya ketika kita akan memberikan pasangan kita hadiah yang besar, yang mewah seperti itu. Misalnya kita akan membelikan pasangan kita mobil misalnya, maka kita akan merahasiakannya. Ketika ditanya misalnya apa hadiah yang akan diberikan kepada saya, maka kita tidak langsung memberitahunya, tapi kita rahasiakan seperti itu, karena saking besarnya nilai dari hadiah yang kita berikan. Maka ketika ditanya apa hadiah yang akan saya dapat, kita akan berkata tunggu tanggal mainnya, atau misalnya kita disuruh tutup mata atau menghitung dari 1000 mungkin misalnya, supaya kita penasaran, supaya pasangan kita penasaran. Begitupun dengan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan merahasiakan balasan dari ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Maka penting bagi kita sebagai umat muslim, karena di bulan ini adalah ibaratnya kita panen pahala seperti itu. Kita panen pahala di sini, kita berlomba-lomba untuk beribadah, dan Allah akan memberikan balasan yang sangat-sangat besar, imbalan yang sangat-sangat besar bagi kita di akhirat nanti. Sekian saja tausiah atau penyampaian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.